Salam, selamat pagi ya. Perkenalkan nama saya Andre Bilsantaneo. Kali ini kita akan membahas tentang tiga hal pokok penting. Yang pertama itu masalah agama di Ambon, masalah agama di Poso, dan masalah agama di NTT. Nah, hal yang pertama yang harus kita bahas itu masalah agama di Ambon. Nah, penyebab terjadinya konflik agama di Ambon itu terjadi konflik antara beragama Islam dengan umat beragama Kristen. Diawali dengan adanya kerusuhan pada tanggal 19 Januari 1999 itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang diawali dengan perkelahian pemuda keturunan Bugis dan pemuda keturunan Kristen. Nah, konflik di Maluku itu sempat mereda pada Mei 1999 ketika perhatian beralih pada awal kampanye pemilihan umum hingga akhirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menegakkan pemilihan di Ambon. Setelah itu kekerasan meledak kembali di Ambon Juli 1999 ketika kemenangan PDIP diumumkan. Nah, terjadi bentrokan pada minggu 11 sampai 9 di Ambon. Yang menjadi ironi adalah penyebab pertikaian pertanyaan hanyalah masalah sepele. Nah, disebutkan kematian tukang ojek tersebut dipukuli sehingga menyulut emosi. Padahal tukang ojek itu meninggal murni karena kecelakaan. Akibat provokasi ini, pertikaian antara warga di Ambon pun pecah. Nah, yang kedua itu adalah memahami perjalanan panjang konflik Maluku akan mudah apabila membaginya dalam rentang periode waktu. Nah, periode pertama dari tanggal 19 Januari sampai Maret 1999 terjadi kerusuhan antara preman asal Bugis yang beragama Muslim dan pemuda Merdeka yang beragama Kristen. Nah, periode yang kedua itu Juli sampai November 1999 terjadi kerusuhan pada saat pemilihan PDIP. Nah, periode ketiga itu tanggal 11 November 2011 itu pertikaian akibat kematian seorang tukang ojek. Nah, solusi penyelesaian konflik di Ambon itu ada dua cara penyelesaian konflik, yaitu konflik secara persuasif dan konflik secara kekerasan. Nah, cara persuasif menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Nah, pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan baik antara mereka saja maupun menggunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Nah, yang bertindak sebagai mediator atau juru damai, cara penyelesaian konflik secara persuasif menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas. Artinya tidak ada lagi perbedaan antara pihak-pihak tersebut. Yang terjadinya konflik karena titik temu telah dihasilkan atau atas keinginan sendiri. Meskipun begitu, cara penyelesaian konflik secara persuasif adalah sulit karena memerlukan tenaga dan waktu yang banyak untuk mencapainya. Nah, yang kedua yaitu masalah agama di Poso. Bagaimana perbedaan kepentingan. Konflik sosial yang terjadi di Poso akibat adanya kepentingan politik di saat musim kampanye. 6 kandidat bupati mereka menjadikan agama sebagai alat memperoleh kekuasaan. Nah, bagian B itu perbedaan antara individu. Konflik sosial yang terjadi di Poso adalah akibat keberagaman masyarakat Indonesia yang saling berbenturan kepentingan antara individu satu dengan individu yang lain yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, bagian C itu perbedaan kebudayaan atau agama.
ada pendapat yang menyatakan bahwa akar dari masalah bertumpu pada masalah budaya, dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Argumen yang menemukan bahwa adanya unsur suku dan agama yang mendasari konflik sosial itu adalah terjadinya pembakaran rumah ibadah, gereja, dan masjid. Sarana pendidikan kedua belah pihak, pembakaran rumah penduduk asli Poso di Lombagia, Sayo, dan Kasitufu. Adanya pengarahan anggota pasukan, mereka hanya sebagai dari suku Flores, Toraja, dan Manado. Nah, yang menjadi perubahan sosial, konflik sosial yang terjadi di Poso akibat dari angkar perilaku yang salah oleh masyarakat Islam berlawanan aneh dengan bertentangan yang dilakukan oleh masyarakat Kristen karena sekelompok pemuda Kristen sedang mengadakan pesta miras membuat keributan salat tarawih berlangsung. Nah, dampak-dampak negatif berubahnya sikap kepribadian individu bagi yang mengarah kepada hal positif atau negatif. Nah, mungkin itu penjelasan dari bagian kedua. Nah, bagian yang terakhir yaitu masalah agama di NTT. Nah, Pulau Timor dan pulau di sekitarnya dihuni berbagai suku yang memakai sejumlah besar bahasa dan dialek. Suku serta bahasa utama ialah suku Timor atau Atoni berbahasa Timor Dawan. Nah, Belu penduduk Alor memakai 5 bahasa dengan pulau Dielak, Kupang, dan sekitarnya merupakan daerah kantong yang penduduknya berasal dari mana-mana, baik dari dalam maupun dari luar NTT. Dari sudut ekonomi, wilayah NTT tidak sepenting Maluku dan Minahasa. Maka sampai permulaan abad ke-20, wilayah yang dikuasai Belanda secara efektif hanyalah Kupang dan daerah sekitarnya. Ada pengaruh Belanda di Pulau Rote dan Sawi. Orang Portugis menduduki Timur dan sampai tahun 1859 juga berada tempat di Flores. Nah, utusan NZG yang berakhir berangkat dari timur pada tahun 1855, sekolah-sekolah dioper pemerintah pada tahun 1858. Pada saat itu orang Kristen di Pulau Timor berjumlah kurang lebih 2000 jiwa, sedangkan di Pulau Rote mereka kurang lebih 800 jiwa. Untuk selanjutnya, orang Kristen tidak secara resmi dilayani GPI sampai tahun 1910 secara tetap ada seorang pejabat pendeta. Mulai dari 1863 pendeta membantu memberikan sumbangan uang di Kupang dan di Babau. Dan mulai 1877 GPI menempatkan seorang pendeta bantu di Rote. Tapi sepanjang abad ke-19 GPI terdapat bantuan dari pihak lain. Pada tahun 1861 sampai 1863. Nah, yang ketiga yaitu jumlah jemaat yang harus dilayani seseorang pendeta bentuk sendeling di NTT kecil saja. Pada tahun 1899 terjadi 34 jemaat dengan kurang lebih 15.000 orang Kristen, yaitu 3.500 di Timor, kurang lebih 800 di Rote, dan 400 di Sawi. Maka beralian dengan keadaan di Maluku dan di Manahasa, di Timor tidak diperlukan pasukan besar guru dan pendeta di Indonesia. Dan selama abad ke-19 belum dianggap perlu mendirikan suatu lembaga pendidikan bagi mereka. Mereka dididik di rumah pendeta Belanda atau dikirim ke luar daerah. Pada tahun 1895 pemuda Sawi dikirim ke Tomohon. Pada tahun 1902
berulah didirikan pendidikan pendeta pribumi berkhusus tahun di Baarote 1920, dipindah ke Kupang 1936 di Soe. Para pemuda pribumi memimpin kebaktian hari Minggu dan berkumpul di kampung-kampung yang termasuk jemaatnya. Mereka pergi menengok orang sakit, dan pada pagi hari mereka merangkap guru sekolah. Sekolah itu adalah sekolah gereja. Pada tahun 1858 pemerintah telah mengambil alih semua sekolah sending dan GPI secara tidak secara resmi tidak memegang sekolah, namun demi kepentingan penginjil di banyak gereja tersebut mendirikan sekolah-sekolah yang dibiayai oleh jemaat Kupang dan yang gurunya adalah pendeta pribumi setempat. Nah, sekitar tahun 1910 mulailah babak baru dalam sejarah gereja Timor. Hal itu berkaitan dengan perubahan yang telah berlangsung di Labagia Bidang dan di Timor, sama seperti sejumlah daerah lain. Pemerintah Belanda telah meninggalkan kebijakan yang lama, yaitu di memberikan penduduk pada pendalam hidup menurut caranya sendiri antara tahun 1905 sampai dengan 1910 di daerah Timor. Didamaikan raja-raja boleh, tetapi pemerintah tetapi dengan diawasi oleh seorang pemimpin Belanda. Tindakan ini tidak bisa mempengaruhi sikap mereka terhadap agama sendiri, mulai bertindak lebih agresif dengan dibukanya sekolah di Baa, diperolehnya lebih banyak tenaga di Indonesia. Nah, akibat pemakaian metode yang digambarkan di atas, pelajaran agama bagi orang yang sudah dibaptis menjadi sangat penting. Nah, ada berita tentang seorang pengantar jemaat yang tua pada tahun 1920-an yang mengadakan pelajaran Alkitab tiap pagi dan sore di kampung-kampung yang melayaninya, di samping dia berkhutbah pada hari Minggu. Di Katikasasi yang mengajar calon baptisan dan calon sidi yang mengajarkan agama di sekolah. Selain itu, pengantar jemaat itu memimpin paduan suara berkunjung ke rumah orang Kristen dan yang bukan orang Kristen, memimpin kebaktian, penguburan serta perkawinan, mengunjungi serta mendoakan orang sakit, mendamaikan perselisihan dan seterusnya. Nah, persiapan gereja mandiri. Beberapa anggota jemaat ditempatkan menjadi pembantu agama, fungsi tetap ada meskipun kemudian jemaat yang bersangkutan ada majelis, maka ketiga jabatan tersebut merupakan anak-anak tangga yang paling bawah, sama seperti pembina Hasan dan di Maluku. Begitu juga dengan Kristen Timor, sangat anti Belanda, merupakan salah satu akar keinginan untuk berdiri sendiri. Jadi baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.